Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sirah sahabat nan indah dari perjalanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Said bin Amir al-Jumahi. Dahulu Said bin Amir al-Jumahi adalah seorang pemuda di antara sekian ribu orang yang keluar menuju daerah Tanim yang terletak di pinggiran kota Mekah atas seruan pembesar Quraisy. Mereka keluar untuk menyaksikan kematian Hubaib bin Adi, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah mereka menawannya dengan cara mengkhianatinya. Said ketika itu adalah seorang pemuda yang kokoh dan kuat untuk berdesak-desakan dengan bahu-membahu manusia yang ingin menyaksikan kejadian itu, sampai ia duduk di depan para pembesar Quraisy semisal Abu Sufyan bin Harb, Syafwan bin Umayyah yang duduk di depan arak-arakan. Ketika rombongan itu telah sampai di tempat yang disiapkan, Said bin Amir al-Jumahi berdiri dengan tegak memandang Hubaib yang terikat di tiang salib. Said mendengar suara tegar dan tenangnya di sela riuh ramai para wanita dan anak-anak. Hubaib berkata, "Jika kalian ingin, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat sebelum aku dibunuh." Said memandang Hubaib yang ketika itu menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Hubaib mengerjakan sholat 2 rakaat, betapa indah dan sempurnanya sholat yang dikerjakan Hubaib. Kemudian Said melihatnya menghadap kepada para penjamin kaum Quraisy dan berkata, "Demi Allah, jika bukan karena aku khawatir kalian mengira bahwa aku memanjangkan sholat itu karena meratapi kematian, niscaya aku akan memperbanyak sholatku tadi." Lantas Said dengan kedua matanya menyaksikan kaumnya memotong-motong badan Hubaib hidup-hidup. Mereka terus memotong-motong badan Hubaib seraya berkata, "Apakah kau ingin jika Muhammad menggantikan posisimu ini dan engkau sendiri selamat?" Dalam keadaan darah mengucur, Hubaib berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin jika aku aman berada di tengah keluarga dan anakku sementara Muhammad sakit tertusuk duri." Maka serta-merta mengisyaratkan dengan tangan agar Hubaib dieksekusi, dan suara mereka semakin meninggi dan gaduh, "Bunuh dia, bunuh dia." Said bin Amir al-Jumahi memandang lekat-lekat ke arah Hubaib yang menatap ke langit. Hubaib berkata, "Ya Allah, hitunglah mereka seluruhnya, dan bunuhlah mereka dalam keadaan tercerai-berai, dan jangan engkau sisakan seorang pun dari mereka." Hubaib menghembuskan nafas terakhirnya, tubuhnya terkena sayatan pedang dan tusukan tombak yang tak terhitung banyaknya. Kaum Quraisy kembali ke Mekah dan melupakan perbuatan keji mereka terhadap Hubaib dan pembunuhan terhadapnya. Akan tetapi sang pemuda yang telah beranjak dewasa itu, Said bin Amir al-Jumahi, sesaat terlintas tentang Hubaib di benaknya. Said melihat Hubaib di mimpinya ketika dia tidur, melihat Hubaib dalam khayalnya, ketika terjaga, seakan terbayang di hadapannya Hubaib sedang mengerjakan sholat 2 rakaat yang sangat tenang dan damai di hadapan tiang salib. Said mendengar di kedua telinganya, terngiang ucapan Hubaib ketika ia mendoakan keburukan kaum Quraisy. Maka Said takut kalau petir menyambarnya atau batu besar jatuh dari atas langit menimpanya. Sesungguhnya Hubaib telah memberitahu Said tentang perkara yang Said belum tahu sebelumnya. Hubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah akidah dan jihad, memperjuangkannya sampai mati. Hubaib mengajarinya bahwa keimanan yang kokoh itu akan menimbulkan hal-hal yang ajaib dan mukjizat-mukjizat. Ketika itulah, Allah melapangkan dada Said bin Amir al-Jumahi untuk masuk Islam. Said kemudian berdiri di tengah kerumunan manusia dan menyatakan bahwa ia berlepas diri dari dosa-dosa dan kesalahan Quraisy, dan Said berlepas diri dari berhala-berhala dan patung-patung mereka. Said menyatakan kepada mereka bahwa ia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said berhijrah ke Madinah. Ia terus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut perang Khaibar dan perang-perang setelahnya bersama beliau. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu wafat, ia pun ikut mengayunkan pedang di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ia hidup sebagai contoh dan teladan dari seorang mukminin yang membeli akhirat dengan dunianya. Ia mendahulukan keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keinginan hawa nafsu dan syahwatnya. Kedua pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengetahui kejujuran dan ketakwaan Said. Keduanya mendengarkan nasihatnya dan memperhatikan ucapannya. Said datang kepada Umar pada awal masa kekhilafahannya dan berkata, "Wahai Umar, aku mewasiatkan kepadamu untuk takut kepada Allah tentang urusan manusia, dan jangan engkau takut kepada manusia tentang Allah, dan janganlah ucapanmu menyelisihi perbuatanmu, karena sebaik-baik ucapan adalah yang sesuai dengan perbuatan."
Wahai Umar, hadapkanlah wajahmu untuk mengurus orang-orang yang Allah jadikan dirimu sebagai pemimpin atas mereka, kaum muslimin, jauh maupun dekat, cintailah untuk mereka apa saja yang engkau cintai untuk dirimu dan keluargamu, bencilah untuk mereka apa saja yang engkau benci untukmu dan keluargamu. Dan hadanglah kematian demi membela kebenaran dan jangan engkau takut dari celaan orang yang mencela. Umar berkata, siapakah yang mampu untuk melakukan hal itu wahai Said? Said menjawab, orang semisal engkau, yang Allah jadikan dirimu sebagai pemimpin atas umat Muhammad. Tidak ada satu penghalang pun antara ia dengan Allah. Setelah itu, Umar meminta bantuan kepada Said. Umar berkata, wahai Said, sesungguhnya kami akan menjadikanmu sebagai pemimpin untuk penduduk Hims. Said menjawab, aku bersumpah dengan nama Allah, wahai Umar, jangan engkau membuatku terfitnah dengan dunia. Umar marah dan berkata, celakalah kalian. Kalian menjadikan urusan kehilafahan di atas leherku lantas kalian mau berlepas dariku? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu. Kemudian Umar mengangkat Said sebagai pemimpin daerah Hims dan berkata, maukah engkau kami tetapkan gaji bulanan bagimu? Said menjawab, apa yang akan aku lakukan dengan gaji itu wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya yang diberikan kepadaku dari Baitul Mal telah mencukupi kebutuhanku. Said kemudian pergi ke daerah Hims. Tidak selang berapa lama, datang para utusan kepercayaan Khalifah dari daerah Hims. Umar berkata kepada mereka, tuliskan untukku nama-nama orang fakir di antara kalian sehingga aku bisa menutupi kebutuhan mereka. Para utusan itu menyampaikan sebuah buku yang tertera di dalamnya nama Fulan, Fulan, dan Said bin Amir. Umar berkata, siapakah Said bin Amir ini? Mereka menjawab, pemimpin kami. Umar bertanya keheranan, pemimpin kalian adalah seorang yang fakir. Mereka menjawab, ya demi Allah, sungguh hari-hari berlalu dalam keadaan api tidak menyala di rumahnya. Umar menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, kemudian ia memerintahkan untuk diambilkan 1000 dinar dan membungkusnya dalam kantong. Umar berkata, sampaikan salamku kepadanya, dan katakanlah kepadanya, bahwa Amirul Mukminin mengutus untuk memberikan harta ini kepadamu agar engkau bisa memenuhi kebutuhanmu. Datanglah utusan itu kepada Said dengan membawa bungkusan tadi. Said membuka dan melihat isi kantong itu yang ternyata berisi uang dinar. Cepat-cepat Said menjauhkan bungkusan itu darinya dan berkata innalillahi wa inna ilaihi rojiun, seakan telah terjadi suatu musibah atau halaman rumahnya ditimpa bencana. Istrinya bangun dengan terkejut dan berkata, ada apa wahai Said? Apakah Amirul Mukminin wafat? Said menjawab, bahkan lebih besar dari itu. Istrinya berkata, apakah kaum muslimin dikalahkan dalam satu peperangan? Said menjawab, dunia hendak masuk kepadaku untuk merusak akhiratku, dan fitnah menimpa rumahku. Istrinya berkata, menghindarlah darinya. Sementara ia tidak tahu sedikitpun tentang uang-uang dinar itu. Said berkata, apakah engkau mau membantuku untuk itu? Istrinya menjawab, iya. Said mengambil uang dinar itu dan membaginya ke kantong-kantong, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Belum lama dari peristiwa itu, Umar berpergian ke kota-kota di Syam untuk melihat-lihat keadaannya. Hims ketika itu disebut dengan Al-Quwaifah bentuk tasgir dari Al-Kufah. Umar berkata, apa yang kalian dapati dari pemimpin kalian? Penduduk HMS mengadukan pemimpin mereka kepada Umar dan menyebutkan 4 perkara dari perbuatan sang pemimpin. Umar berkata, aku kemudian pertemukan Said dengan mereka, aku berdoa kepada Allah. Semoga dia tidak membuatku kecewa dengan keyakinanku terhadapnya. Aku berkata, apa yang kalian adukan tentang pemimpin kalian? Mereka menjawab, ia tidak keluar untuk kami, kecuali setelah matahari meninggi. Aku katakan, apa yang akan engkau katakan tentang ini wahai Said? Ia diam sejenak lalu menjawab, demi Allah, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya, ketahuilah sesungguhnya keluargaku tidak memiliki pembantu, sehingga aku harus membuat adonan setiap pagi untuk mereka, kemudian aku harus menunggunya sampai adonan itu mengembang, lalu aku membuatkan roti untuk mereka. Setelah itu aku berwudu dan keluar menuju kepada manusia. Aku katakan kepada mereka, apalagi yang kalian adukan tentangnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ia tidak menjawab panggilan seorang pun ketika malam hari. Aku katakan, apa yang akan engkau katakan tentang ini wahai Said? Said menjawab, demi Allah, aku juga benar-benar tidak suka untuk mengatakannya, aku menjadikan siangku untuk mereka dan malamku untuk Allah. Aku berkata lagi, apalagi yang kalian adukan tentangnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ia tidak keluar kepada kami 1 hari setiap bulannya. Aku berkata, ada apa dengan ini wahai Said?
Said berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ini tidak memiliki pembantu dan aku tidak memiliki baju selain yang aku kenakan, sehingga aku mencucinya sekali dalam sebulan dan aku harus menunggunya sampai kering. Setelah itu barulah keluar menuju kepada manusia di akhir siang. Aku berkata lagi, apalagi yang akan kalian adukan tentangnya?" Mereka menjawab, terkadang ia pingsan sampai terlupa dari orang-orang yang ada di majelisnya. Aku berkata, "Ada apa dengan ini wahai Said?" Said menjawab, "Dahulu aku menyaksikan pembunuhan Hubaib bin Adi, sewaktu aku masih musyrik, orang-orang Quraisy memotong-motong tubuhnya sambil berkata, 'Apakah engkau suka sekiranya Muhammad menggantikan posisimu?' Hubaib berkata, 'Demi Allah, aku tidak suka untuk tinggal dengan aman bersama keluargaku, sementara Nabi Muhammad tertusuk duri, demi Allah tidaklah aku mengingat hari itu dalam keadaan aku tidak menolongnya, melainkan aku mengira bahwa Allah tidak akan mengampuniku, kemudian aku pingsan karenanya.' Ketika itu Umar berkata, 'Segala puji hanya bagi Allah yang tidak membuatku kecewa atas keyakinanku terhadap Said.' Umar lalu mengutus untuk mengirimkan 1.000 dinar kepada Said untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika istri Said melihat uang itu, ia berkata kepada suaminya, 'Segala puji hanya bagi Allah yang telah mencukupi kita dari khidmatmu kepada Amirul Mukminin. Belilah bahan makanan dan pekerjakanlah seorang pembantu untuk kita.' Said berkata kepada istrinya, 'Apakah kamu ingin sesuatu yang lebih baik dari itu?' Istrinya menjawab, 'Apa itu?' Said berkata, 'Kita kembalikan uang itu kepada orang yang membawanya. Dan kita lebih butuh terhadap apa yang kita berada di atasnya.' Istrinya berkata, 'Apa itu?' Said berkata, 'Kita meminjamkannya untuk Allah sebagai suatu pinjaman yang baik, yakni menginfakkannya.' Istrinya berkata, 'Ya dan semoga engkau diberi balasan yang lebih baik.' Maka tanpa meninggalkan tempat di mana ia duduk, Said membagi uang tersebut ke dalam kantong-kantong, dan ia berkata kepada salah seorang dari keluarganya, 'Bawalah kantong-kantong ini kepada janda Fulan, kepada anak-anak yatim Fulan, keluarga miskin Fulan, dan orang-orang melarat dari keluarga Fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi, sungguh ia termasuk di antara orang-orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain, walaupun ia sendiri sangat membutuhkannya.' Demikianlah sirah sahabat dari perjalanan seorang sahabat yang menjual dunianya demi akhiratnya, Said bin Amir al-Jumahi. Wassalamualaikum warahmatullahi